lagi kerjakan tugas nih bos. Jadi sekarang udah semester berapa? Oh, udah semester 8 nih bro. Bentar lagi udah lulus ya? Iya. Udah sidang skripsi kemarin? Udah puji Tuhan. Gimana sidangnya? Oh baik. Iya. Iya baik. Iya. Selamat ulang tahun. Oh iya, ulang tahun ya bos. Iya, aku hari ini ulang tahun bos. Mantap sekali. Terima kasih. Mana Hah? hadiahnya? Hadiahnya nanti aja. Iya. Kayak gitu bos. Dari mana tadi? Biasa punya buku Oh, buat di ngerjain mana? tugas. Dari mana? Perpus. Iya, Oh, keterangan siapa bos? segisa. Sige saya. Puji Tuhan. Ngomong apa? Oh, ini. Udah berarti udah 4 tahun di sini ya? Iya udah 4 tahun. Enak nggak sekolah kita itu? Oh puji Tuhan enak juga sih. Ada pros, ada manisnya. Apa itu kalau boleh tahu manisnya apa ya? Ya manisnya itu ya bisa bersama dengan teman, bisa canda bersama-sama, kayak gitu manisnya. Terus kalau pahitnya apa? Ya pahitnya itu bisa juga konflik. Banyak konflik ya dia. Iya ada. Namanya ada dia selama kan, tentu ada konflik kan. Ya, nggak ada manusia yang bebas dari konflik bro. Kayak gitu. Ada. Ya. Iya. Saya ini hari ini kakak ini bahagia terus, ketawa terus. Iya bahagia karena udah mau selesai kan, kita sudah mau selesai. Habislah. Terus kakak nanti Iya. terus Habis ini sih rencana mau pulang, terus mau bantu-bantu pelayanan di rumah. Kalau Tuhan izinkan sih lanjut kuliah. lanjut dulu ya. Luar biasa ya punya bantuan itu ya. Iya betul. Udah karena sepanjang jangan ketawa. Iya. Aku nggak ketawa. Hari ini saya melihat kakak ini suka cat terus. Terus kamu ini ngeditnya gimana? Tahu usah lagi. Iya. Iya. Terus nanti Ya gitu aja sih, paling nanti kalau bisa lanjut S2 sambil kerja. Ya kalau Tuhan izinkan kan bisa bantu pelayanan, bisa dapat uang, bisa kuliah, biaya kuliah sendirian seperti itu. haleluya. Rencana sih ya begitulah. Kalau kamu gimana? Oh kalau saya nanti ya tahu lah kita ini. Kalau dibilang-bilang karena di sini ya dimana saya diutus nanti lah. Wih, hebat ya. Kayak gitulah hamba Tuhan. Ikhlas ya. Ikhlas saja. Oh, puji Tuhan. Wih, saya senang sekali mendengar hamba Tuhan itu yang mau diutus kemana saja. Iya, lo ya. Tanpa memikirkan Betul. Uang. uang. Tapi kalau masalah uang itu nanti itu urusannya Tuhan. Tuhan sediakan. Yang pentingnya Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menjamin hidup kita. Jadi nggak mungkin Tuhan itu biarkanlah hamba selesai. Betul itu. Jadi di asrama ini kita mendapatkan suatu manfaat juga. Apa manfaatnya? Manfaatnya Iya. bisa kita dalam keadaan susah, nggak punya uang, nggak punya sabun lagi, ya kan? Iya. Tuhan sediakan. Biasanya pakai apa kalau nggak ada sabun? Hah? Biasanya apa? Pinjam. Pinjam Iya, sabun. iya. Mantap. Tapi ada juga orang baik hati, dia tidak usah lain. Kayak gitulah di mana di asrama. Iya. Memang harus saling tolong menolong, Betul, melatih jiwa kebersamaan. Betul. Jadi kayak gitulah disebut namanya itu orang-orang dalam Kristus itu. Iya. Iya. Saling tolong menolong lah kata Betul, firman iya. Tuhannya. Iya. Betul. Jadi nanti kalau kakak di luar juga ya saling menolong gitu loh ya. Iya, jelas. Pasti kita saling peduli. Terus selama ini ada pengalaman lucu nggak biasa mungkin? Oh pengalaman lucunya itu ya waktu si pertama masuk di sini, waktu puasa kan dia di sini kan ada aturan puasa. Ada puasa ya? Iya, ya udah biasa lah orang-orang luar apanya orang yang masih belum tahu dulunya tuh namanya dari kampung masuk ke kota nggak pernah puasa lagi, tiba-tiba masuk di kampus ini kan, wah lapar terus ini hanya sampai jam 12 itu udah lapar gua.
Terus gimana itu kalau lapar? Gementar gue. Buka jadi Iya. makan apa? Ya, apa makan itu kemarin? Yang penting makan nasi lagi tidak saudara. Iya. Iya. Saya lupa apa lauknya itu. Tapi sekarang udah itu kan awal pertama masuk. Berarti 4 tahun kemudian udah bisa puasa ya. Jadi pemahaman saya puasa udah mulai berbeda. Oh, bukan masalah bisa atau tidak bisa, tapi masalah pemahamannya. Iya. Mantap nih, bagus sekali Iya. ya. Jadi pemahamannya bagaimana? Ya, puasa itu ada dua hal. Nanti ada diskusinya itu. Oke, lanjut. Jadi gimana biaya di sekolah kita? Anugerah Tuhan. Terus kakak bagaimana itu? Apa? Biaya di sini juga. Nah, itu ditanggung oleh Tuhan melalui orang tua. Iya. Masih bisa sampai sekarang, masih bisa bertahan, masih bisa tertutupi semuanya itu karena hanya oleh karena kasih karunia Haleluya. tanpa Tuhan tidak bisa. Terus waktu kakak kesini dulunya itu bagaimana? Kok bisa masuk menjadi hamba Tuhan gitu? Sebetulnya saya nggak cita-cita jadi hamba Tuhan. Hanya saja saya ini pengen belajar tentang Alkitab, memahami lebih banyak tentang Alkitab. Itu saja sih kepengenannya dulu. Kalau masalah jadi pendeta itu nggak ada. Sampai sekarang sih nggak ada juga. Cuman saya ini rindu untuk mempelajari Alkitab lebih dalam lagi. Itu sih sebetulnya. Oh iya ya. Tapi setelah belajar firman Tuhan ini, karibkannya udah apanya ya? Mempunyai kerinduan untuk menjangkau jiwa-jiwa gitu. Oh pasti. Kalau menjangkau jiwa pasti itu karena kita sebagai seorang percaya kan kita harus menjangkau banyak jiwa, menolong lah istilahnya kan. Kalau kita sudah dikasih secara gratis, kita juga harus memberinya secara gratis juga ke orang lain. Keselamatan itu dia gratis ya dari Allah. Iya, betul. Bukan berarti murahan juga ya. Iya, enggak. Karena kita nggak sanggup itulah Tuhan berikan ya. Iya, betul. Luar biasa kasih Tuhan itu ya. Iya, luar biasa. Ya begitulah sekolah kita banyak memproses kita untuk jadi pribadi-pribadi yang lebih dewasa. Iya. Walaupun banyak konflik di dalam. Udah biasa itulah. Udah biasa itu. Udah jadi makanan Iya, sehari-hari. jadi udah makanan ya. Jadi nanti kakak udah memulai gitu kan untuk menjangkau jiwanya atau masuk dulu. Ya sekarang sudah mulai sih kan banyak teman-teman juga dari luar yang bisa diajak ngobrol kan, ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram. Itu cara kita untuk bisa menyalurkan dekat-dekat Tuhan, memberitahukan betapa Tuhan itu dahsyat kepada kita, kayak gitu sih. Iya ya. Jadi sekarang udah mudah sekali untuk menjangkau jiwa ya. Betul, apalagi dengan keadaan yang seperti ini, tapi dalam keadaan yang susah seperti ini pun Tuhan kasihkan fasilitas yang memadai untuk kita bisa menyampaikan Tuhan juga kepada orang lain. Puji Tuhan ya. Jadi Tuhan itu mempunyai berbagai cara ya Iya betul. untuk memenangkan jiwa ya. Sangat mudah sekali bisa menggunakan media sosial. Berbeda dengan dulunya pergi ke sana pergi ke situ ya kan. Sekarang tinggal kita mau atau tidak. iya. Itu aja masalahnya. Masalahnya kita mau mengetik sesuatu yang baik atau yang nggak baik itu Betul. saja. Jadi memang ini merupakan suatu kesempatan ya bagi orang Kristen maupun anak-anak muda ya. Iya betul. Ya masih sekolah. Jadi untuk memberitakan Injil itu suatu kewajiban ya. Betul. Kok bisa dikatakan sebagai kewajiban itu? Ya, seperti yang tadi aku bilang toh, karena kita sudah dikasih secara gratis, begitu juga kita harus menyalurkannya juga secara gratis. Kalau kita sudah tahu diselamatkan, masa kita tidak mau juga memberitahukan kabar keselamatan itu kepada orang lain? Karena kan Tuhan adalah kasih. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita karena kasih, kita juga harus memberitahukan kasih itu kepada yang lain. Iya ya. Ya, Jadi orang yang nggak memberitakan berita firman Tuhan tentang kasih Tuhan itu bagaimana? Orang itu hanya peduli dengan dirinya sendiri ya. Ya itu egoisnya Egois tingkat juga ya? tinggi ya. Iya. Karena udahlah yang penting saya selamat, saya masuk surga, yang lain nah udahlah itu. Kayak gitu kan tidak mencerminkan seseorang yang sudah menerima kasih Tuhan seperti itu. Itu malah mencerminkan bahwa dirinya itu sangat egois. Iya. Padahal kalau kita melihat karakter Kristus itu tidak peduli gitu ya. Iya, betul. Satu jiwa aja wah sampai begitunya lah rela dia Iya, berkorban. betul. Masa kita sebagai orang yang nggak dikasihi lagi udah menerima kasih karunia Tuhan, masa kita nggak kasih juga orang-orang dosa? Itu betul sekali itu. Jadi memang
saya, kamu, terus teman-teman yang lain juga harus sama-sama tolong menolong untuk memberitakan Injil, karena kalau satu orang mungkin hanya bisa menjangkau beberapa jiwa, tapi kalau kita saling tolong menolong kita bisa banyak menjangkau jiwa. Betul. Ya, alhamdulillah. Jadi ini suatu anugerah Tuhan ya. Iya, betul. Ya. Terus nanti bagaimana metode kakak gitu loh? Nanti kakak udah memulai ya memberitakan Injil itu melalui media sosial. Apakah nanti kakak juga mau menjangkau lah anak-anak muda di luar sana? Ya, saya pengennya seperti itu. Bukan hanya lewat media sosial sih pengennya, karena saya juga pengen istilahnya tuh menjangkau itu betul-betul bisa menjangkau mereka, bagaimana mengenal lingkungan mereka. Kalau walaupun sudah ada media sosial memang sih sangat membantu, tapi akan lebih efektif lagi ketika bisa langsung masuk ke lingkungan mereka. Apalagi nanti kalau saya sudah balik, sudah lulus, sudah lepas dari segala tanggung jawab yang ada di sekolah, bisa bertemu sama teman-teman yang lain, bisa melihat mereka secara langsung, itu lebih, menurut saya lebih efektif sih. Iya, jadi kakak ini udah benar-benar ada kerinduan ya, ingin anak muda itu mengenal Tuhan ya. Iya, betul. Sebab di dalam Alkitab mengatakan kunci keberhasilan itu ya harus mengandalkan Tuhan ya. Iya, betul. Tapi saya lihat zaman-zaman sekarang anak muda itu mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri ya. Iya, karena kan masa dia kuat, Iya. bisa cari sini sana kan. Tapi ada saatnya kok mereka paham kalau dikasih pengertian, kemudian kita doakan, kemudian kita juga menunjukkan kasih, itu pasti mereka akan sadar pada suatu saat. Hanya saja masih belum mereka mengerti ya. Iya, belum Jadi sampai lah ya. istilahnya ini anak-anak muda ini harus diberi pemahaman lah. Ya, betul. Jangan, bukan dipaksa tetapi diberi pemahaman. Ya, diberi pemahaman dan diperlihatkan contohnya. Iya, contohnya. Kalau cuman hanya diajarkan Diajarkan begini. nggak bisa. Dibiarkan seperti aturan, nggak boleh kayak gini, nggak boleh. Jadi nggak ada pengertian jadinya. Iya, betul. Hanya nanti mereka jalankan itu ya hanya terpaksa. Iya, terpaksa. Hanya karena terpantau. Nanti kalau sudah tidak dipantau lagi mereka akan istilahnya lepas lagi. Iya. Jadi memang harus betul-betul kita bisa menimbulkan kerinduan, istilahnya bisa mengajak mereka itu dengan memberikan pengertian dan juga memberikan teladan yang baik. Jadi memang target kita nih setelah lulus ini ya kita harus menjangkau anak muda ya. Iya. Karena anak muda itu ya generasi penerus gitu ya. Iya, betul. Sebab kalau nggak ada anak muda, siapa lagi generasi untuk yang menjadi jemaat, siapa yang lagi yang memajukan kekristenan gitu loh. Karena memang dibilang kan istilahnya anak muda itu sebagai ujung tombaknya gereja. Seperti itu. Jadi memang penting sekali, apalagi kalau kita sudah tahu kayak gini kan. Iya, kita yang sudah tahu kita harus memberitahukan kepada mereka yang belum tahu sih. Betul. Jadi harus diberitahu sih. Karena zaman sekarang ini pengaruhnya tuh begitu banyak sekali untuk mempengaruhi anak muda sekarang. Iya, sangat bahaya sekali. Kalau kebenaran firman Tuhan itu nggak lebih hebat dari situ, pasti mereka lebih suka gaya-gaya dunia gitu loh ya, yang mempengaruhi seperti media sosial, bisa terpengaruh dengan narkoba gitu, terus film porno. Iya, betul. Banyak yang seperti itu sudah terjadi. Ya, itulah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengenal. Apalagi kita kan sama-sama anak muda nih. Iya. Kita juga harus punya jiwa yang gimana nih sesama anak-anak muda, gimana kita teman-teman yang lain juga bisa sama-sama kita bersekutu sama Tuhan, memuji Tuhan, itu harus kita miliki sih sebetulnya. Betul. Jadi sebab nih untuk pelayanan kaum muda ini begitu penting ya. Iya, penting. Ya. Jadi itu merupakan target kakak nanti ya. Iya, insya Allah. Oke, teman-teman yang ada di rumah dimanapun ya. Jadi untuk melayani Tuhan itu nggak terbatas kok. Jadi utamakan apapun yang Anda bisa, apapun kerinduan Anda mau melayani di bidang apa, lakukan saja. Yang penting untuk Tuhan. Misalkan untuk pelayanan untuk kaum muda atau di orang-orang tua juga di jalanan seterusnya. Yang penting prinsip untuk Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan. Iya. Mulai dulu dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Misalkan melalui media sosial gitu ya kan? Iya, betul.
apalagi sekarang udah mulai canggih, jadi nggak terbatas lah. Jadi kita tunjukkan lah bagaimana itu ya, gaya hidup kita lah sebagai orang Kristen, dimana kita ini dipanggil untuk bersaksi, ya kan? Itu betul kan? Betul sekali, seperti itu memang. Kita harus mulai dari hal kecil dengan kerinduan yang mendalam untuk orang-orang lain juga diselamatkan. Ini nanti kita bisa berkembang, apalagi nanti kalau kita sudah sama-sama punya kerinduan yang sama, kita punya tujuan yang sama, nanti kita bisa sama-sama bergandeng tangan untuk juga menjangkau anak-anak muda yang lebih banyak. Betul. Oke. Jadi itu aja sesi kami hari ini. Nanti untuk video kali ini nanti kami beritahu kapan waktunya. Jadi itu saja ya Kak. Iya, itu. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kalian. Halo. Salam.